Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fakultas Keolahragaan UNS 11 Maret Surakarta akan mempraktekkan bagaimana mempercepat penyembuhan cedera lutut. Nah, kebetulan ini ada Mas Haidar, yaitu atlet junior Kota Surakarta yang tahun depan kemungkinan akan memperkuat tim senior untuk Porprov tahun 2021. Kebetulan Mas Haidar ini sakit lutut, cedera lutut, dan kemarin sudah ke tempat saya ini, sudah saya cek secara manual, dan saya curiga ada kemungkinan ligamen yang sobek. Tapi setelah saya suruh ngecek dengan MRI, ternyata hasilnya alhamdulillah tidak terjadi penyobekan atau putus ligamen, dan hanya terjadi penguluran di ligamen itu. Dan saya sarankan dengan adanya penguluran ini untuk latihan kekuatan dulu, menguatkan otot-otot di sekitar lutut ya, supaya nanti kalau kita latihan plyometrik, latihan power, itu tidak akan membebani sendinya sehingga tidak terjadi cedera seperti saat ini. Nah, sekarang bagaimana secara praktis untuk mempercepat penyembuhan cedera lutut? Mari silakan Mas. Untuk tahap awal, yang pertama yang kita kendorkan adalah yang di atas lututnya. Ya, kita kendorkan dengan efluris ya. Dengan efluris kita kendorkan. Ini sampai kendor ya. Artinya kendor itu bukan berapa lama waktunya, tapi tergantung otot itu kendor. Mungkin bisa hanya 5 menit ya, mungkin bisa 3 menit ya. Kalau otot itu sudah kendor, ya berarti sudah cukup untuk merilis atau mengendorkannya. Ini harus diratakan mulai dari depan, mulai dari samping, dalam, sampai luar harus kendor semua dengan efluris ya. Untuk tahap pertama, langkah yang pertama untuk cedera lutut. Ya, cukup. Untuk langkah yang kedua adalah di bawah lutut ya, mulai dari bawah lutut sampai bawah kita kendorkan dengan efluris. Nah, sekarang tahap ketiga kita tekuk lututnya, yang kita kendorkan sekitar lutut, baik itu depan, samping, yang tempurung kita kendorkan semua. Ya, kalau di lutut itu mungkin dengan ibu jari ya, untuk pengendorannya. Baik yang di medial maupun di lateral kita kendorkan. Biasanya kalau yang cedera, daerah cedera ini agak lebih lama dibanding yang bukan cedera untuk penanganannya.
Ya, secukupnya. Ya, ini sudah tahap yang ketiga. Jadi saya ulangi. Yang pertama adalah yang di atas lutut, kedua di bawah lutut, yang ketiga adalah pas yang cedera lututnya. Nah, untuk berikutnya kita lanjut. Tahap yang keempat adalah posisi telungkup. Telungkup, Mas. Ya. Posisi telungkup yang keempat adalah paha bagian atas atau hamstring. Ya. Hamstring kita kendorkan dulu. Jadi yang dalam, yang tengah, kemudian yang samping, luar juga semua harus kendor. Ya, cukup. Kemudian tahap yang kelima adalah yang betis, ya, di bawah lutut kita kendori sampai ke tendon Achillesnya harus kendor juga. Tendon Achilles. Ya, sekarang berikutnya tahap ke-6, itu di belakang lutut. Ini yang cedera. Biasanya agak lebih lama kalau yang cedera itu untuk penanganannya. Ya, cukup. Ini sudah 6 tahap, mulai dari tahap pertama sampai tahap ke-6, kemudian diakhiri dengan traksi reposisi. Perhatikan, ya, diakhiri dengan traksi reposisi. Traksi kemudian reposisikan kembali kalau terjadi pergeseran lutut. Jadi caranya kita pegang pergelangan kakinya, bukan telapaknya tapi pergelangan kakinya. Kemudian kita tarik, ya, berhenti sebentar, kemudian putar ke kiri, putar ke kanan, kembali ke tengah, kemudian dilepas. Ya. Jadi setelah 6 tahap itu diakhiri dengan traksi reposisi. Perhatikan sekali lagi, kita pegang pergelangannya, kemudian ditarik, berhenti sebentar, putar ke kiri, putar ke kanan, kembali ke tengah. Cukup. Setelah itu, kalau itu cederanya agak parah, kemudian kita balut. Tapi sebelum dibalut, kita perlu dengan pemanas infrared. Kita infrared kurang lebih 15 menit. Ya, kita kurang lebih 15 menit kita pakai infrared. Kita tunggu. Demikian urut-urutannya bagaimana cara mempercepat penyembuhan cedera lutut. Ingat, kapan masase dilakukan? Masase dilakukan setelah masa akut berlalu. Jadi setelah masa akut, setelah cedera baru berlalu. Berapa lama? Tergantung dari berat ringannya cedera. Bisa 2-3 hari, bisa 1 minggu. Baru masas boleh masuk. Tetapi kalau cedera baru langsung dimasas, justru itu akan memperparah cedera itu. Demikian, mudah-mudahan
bermanfaat. Sampai ketemu di cara cedera yang lain, mungkin ankle, mungkin bahu, mungkin siku. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.